Para pemirsa yang berbahagia, banyak saudara-saudara kita yang melarang zikir mengeraskan suara dengan berpegang pada surat Al-A'raf ayat ke-205, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wadhkur, dan sebutlah rabbaka, nama Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu, di dalam hatimu, tadarru'an, dengan penuh kerendahan hati, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri, dan tanpa mengeraskan suara, minal qawli, dari ucapan, bil ghuduwi, pada waktu pagi, wal asoli, dan pada waktu petang, wala takun, dan janganlah engkau menjadi minal ghafilina, bagian dari orang-orang yang lalai. Para pemirsa, ayat ini sering digunakan menjadi dalil tidak diperbolehkannya berzikir mengeraskan suara setelah selesai sholat. Lalu apakah demikian tafsirannya? Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mengatakan, wa hakadha istahabbu ay yakuna dzikru la yakunu nidaan wa jahrun balighan. Dan demikian inilah disunnahkan, dianjurkan, bahwasanya zikir itu tidaklah dalam bentuk suara memanggil-manggil dan juga tidak pula suara yang sangat keras. Para pemirsa, Anda tahu suara orang yang memanggil-manggil, ada orang yang sangat jauh kemudian dipanggil-panggil, maka dia akan menggunakan suara yang keras supaya orang yang jauh tadi mendengarkan suaranya. Maka walihada lamma sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Dan karena inilah ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, aqaribun rabbuna, apakah Tuhan kami dekat, fanunajihi, lalu kami bermunajat kepadanya, am ba'idun, apakah Allah jauh, fanunadihi, lalu kita harus memanggil-manggilnya. Maka fa'anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku adalah maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan penjelasannya. Beliau mengatakan, wa fis sahihaini an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim bersumber dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau bercerita, rafa'an nasu aswatahum bid-du'a fi ba'dil asfari, orang-orang mengeraskan suara mereka dengan berseru dalam sebagian perjalanan mereka. Jadi mereka rombongan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan, kemudian menaiki bukit yang tinggi, mereka bertakbir dengan suara yang sangat keras. Lalu kemudian ketika melakukan turunan yang curam, yang sangat dalam ke bawah bukit, maka mereka pun akan bertakbir dengan suara yang sangat kencang, dengan berteriak. Maka faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dengan mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, irba'u ala anfusikum, sayangilah diri kalian semuanya, fa innakum,
la tad'una asamma wala ghaiba, maka sesungguhnya kalian tidaklah menyeru kepada yang tuli, wala ghaiba, dan tidak pula menyeru kepada yang ghaib, yang tidak ada, yang jauh. Innalladzi tad'unahu sami'un qarib, sesungguhnya zat Allah yang sedang kalian seru itu adalah sami'un qarib, maha mendengar dan maha dekat. Aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada jarak antara orang itu dengan leher hewan tunggangannya ketika dia sedang menunggang hewan tunggangannya. Para pemirsa yang berbahagia, ini teguran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya terhadap para sahabat yang ketika naik bukit dan menuruni bukit dengan berteriak dengan suara lantang. Maka dalam perjalanan yang jauh mereka dalam keadaan susah payah dengan menguras tenaga, lalu mereka berteriak menyeru kepada Allah sehingga menguras energi pula. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran supaya menyayangi diri sendiri untuk menghemat energinya, supaya tidak menambah rasa capek. Kalau kita berbicara dengan orang yang tuli, maka kita harus dengan suara yang sangat-sangat keras. Kalau suaranya yang datar-datar saja, maka dipastikan tidak bisa mendengar karena dia tuli. Tetapi harus dengan suara yang sangat keras supaya orang tuli itu bisa mendengarkannya. Inilah yang dilarang di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala melanjutkan, wa qad yakunul murad min hadhil ayah kama fi qaulihi ta'ala, dan sungguh yang dimaksud dengan ayat ini ya itu sama sebagaimana di dalam firman Allah taala, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bi salatika, jangan engkau keraskan dengan salatmu, dengan suara bacaan Al-Qur'anmu, dengan suara zikirmu. Wala tukhafit biha, dan janganlah kau samarkan dengan bacaan tersebut. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan tengah antar keduanya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menyampaikan asbabun nuzul ayat ini, fa innal musyrikina kanu idza sami'ul qur'ana sabbuhu wa sabbu man anzalahu wa sabbu man jaa bihi. Maka sesungguhnya orang-orang musyrik, mereka apabila mendengarkan Al-Quran, mendengar Al-Quran dibacakan, maka mereka akan marah dan mencela, mencaci maki Al-Quran, dan juga mencaci maki kepada Nabi Muhammad SAW yang diberi Al-Quran, dan juga termasuk mencela kepada malaikat yang datang membawa ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka fa'amarahullahu ta'ala alla yajhara bihi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk tidak mengeraskan suara bacaan tersebut, li alla yanala minhul musyrikun, supaya orang-orang kafir musyrik itu tidak sampai mendengarkan ayat-ayat tersebut. Wala yukhafita bihi an ashabihi, dan tidak boleh pula untuk menyamarkan suaranya dari sahabat-sahabatnya. Fala yusmi'uhum, maka kalau disamarkan suaranya, maka para sahabat yang datang di tempat tersebut untuk mengikuti pengajian tersebut, untuk mengikuti bacaan Al-Quran tersebut, untuk mengikuti zikir tersebut, tidak bisa memperdengarkan kepada mereka. Maka wal yattakhidh sabilan bainal jahri wal israr, dan hendaklah mencari jalan tengah antara keduanya, antara suara yang sangat keras sekali dan suara yang pertengahan. Wa kadza qala fi hadhil ayah al-karim wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan demikian inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini yang mulia ini, wa dunal jahri minal qawli,
tanpa mengeraskan suara dari ucapan bil ghudwi wal asali pada waktu pagi dan juga petang, wala takun minal wafilin, dan janganlah kamu termasuk bagian daripada orang-orang yang lalai. Di dalam tafsir At-Tabari, beliau Al-Imam Abu Jarir At-Tabari meriwayatkan sebuah hadis bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam firman Allah, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Beliau mengatakan, falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, maka manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, saqata hadza kulluhu, maka menjadi gugurlah itu semuanya. Mengapa? Karena di Madinah sudah mayoritas muslim. Yaf'alu al-an ayadzalika sya'a, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bebas untuk melakukan sekarang ini ketika beliau sudah ada di Madinah yang mayoritas menjadi muslim. Beliau bebas untuk melakukan ayadzalika sya'a, apapun yang Rasulullah kehendaki. Mau zikir mengeraskan suara, mau baca Al-Quran mengeraskan suara, mau keluar sampai keluar masjid didengar oleh orang-orang sekitar masjid, tidak masalah karena sudah aman.